Seorang pemulung miskin menemukan dompet mewah milik sultan kaya raya. Ia bisa saja jadi kaya mendadak, tapi kejujurannya justru membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Di sebuah sudut kota yang jarang dipandang orang, berdiri gubuk kecil beratap sengkaratan. Disitulah Siti, seorang wanita sederhana berusia 27 tahun, tinggal bersama anak semata wayangnya, Laila, yang baru berusia 7 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Siti sudah bangun, menyiapkan air panas seadanya, dan menyuapi Laila dengan sarapan sederhana berupa nasi sisa semalam yang dipanaskan kembali. Meski hidup mereka serba kekurangan, wajah Siti selalu dihiasi senyum. Laila sering bertanya, kenapa mereka harus tinggal di gubuk reyot dekat tempat pembuangan sampah, sementara orang lain punya rumah bagus. Dengan lembut, Siti hanya menjawab, karena kita belum sampai waktunya, nak. Yang penting, kita selalu bersama. Itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari Siti diisi dengan mengumpulkan botol plastik, kardus bekas, dan kardus yang bisa dijual. Dengan kereta dorong tua yang berderit-derit, ia berjalan dari satu gang ke gang lain. Diikuti Laila yang sesekali membantu memungut barang. Mereka sering mendapat pandangan sinis dari orang-orang yang lewat. Namun Siti memilih menunduk dan tetap tersenyum. Di balik semua kesulitan itu, Siti menyimpan mimpi yang besar. Ia ingin Laila bisa sekolah setinggi mungkin, bahkan jadi dokter suatu hari nanti. Saat malam tiba, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Siti sering bercerita pada Laila tentang masa depan yang indah. Bagi Siti, meski kenyataan hidupnya pahit, harapanlah yang membuatnya bertahan. Malam itu, setelah menidurkan Laila dengan nyanyian lirih, Siti duduk sendiri menatap langit-langit gubuk yang bocor. Hujan turun perlahan, menetes melalui lubang-lubang seng, dan jatuh ke dalam ember tua. Ia memeluk lututnya, berbisik lirih pada dirinya sendiri, kapan ya Tuhan, aku bisa memberi Laila kehidupan yang lebih baik dari ini. Di sampingnya, Laila yang sudah terlelap bermimpi indah. Dalam tidurnya, bibir mungilnya bergumam, aku mau jadi dokter, supaya bisa nolong ibu. Mendengar itu, hati Siti bergetar hebat. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan, bukan karena lemah, tetapi karena rasa cinta yang begitu besar pada anaknya. Keesokan paginya, Siti kembali mendorong kereta dorong tuanya. Jalanan masih basah sisa hujan, dan angin pagi menusuk kulit. Di setiap sudut kota, ia melihat anak-anak lain berseragam rapi berjalan menuju sekolah. Laila yang berjalan di sampingnya hanya bisa menatap dari jauh. Siti merasakan tusukan halus di hatinya, seperti ada jarak yang begitu lebar antara mimpinya dan kenyataan. Namun, Siti tidak pernah mau menyerah. Ia menepuk kepala Laila dengan lembut sambil berkata, "Nak, jangan berhenti bermimpi. Siapa tahu, besok akan ada keajaiban yang Tuhan kirim untuk kita." Kata-kata itu terucap pelan, penuh harap, seolah ia benar-benar yakin bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan ternyata, ucapan Siti malam itu seakan menjadi doa yang langsung dijawab. Pagi harinya, saat ia dan Laila sedang memilah tumpukan barang bekas di dekat pasar, kereta dorong tua mereka tersangkut pada sesuatu. Siti menunduk, lalu menarik sebuah benda yang terjepit di antara kardus basah. Hatinya bergetar begitu melihatnya. Sebuah dompet mewah berwarna coklat tua. Kulitnya mengilap, tampak sangat berbeda dari barang-barang yang biasa ia temukan. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya berderet rapi lembaran uang berwarna biru yang jumlahnya lebih banyak dari semua yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Ada juga kartu identitas emas yang bertuliskan nama yang tak asing di telinganya. Sultan Raja Mahendra Al-Fatih, pengusaha paling kaya yang wajahnya sering ia lihat di televisi.
Siti langsung terduduk lemas. Dompet itu terasa begitu berat di tangannya. Bukan karena isinya saja, melainkan karena beban keputusan yang tiba-tiba menekan jiwanya. Laila menatap polos dan berkata lirih, "Ibu, kalau uang ini kita pakai, aku bisa sekolah kan?" Kata-kata itu menembus hati Siti seperti pisau tak kasat mata. Siti menatap anaknya, lalu kembali memandang dompet itu. Antara harapan yang sudah lama ia pendam dan prinsip kejujuran yang selalu ia genggam, jiwanya mulai diguncang hebat. Ia tahu apa yang ia pegang bisa mengubah segalanya. Tapi, apakah perubahan itu akan membawa kebaikan atau justru petaka? Pertanyaan itu terus berputar di benak Siti saat ia memegang erat dompet mewah tersebut. Wajah Laila yang penuh harap membuat hatinya semakin bergetar. Hari itu, Siti tidak bisa tenang. Setiap orang yang lewat di sekitar pasar seolah menatapnya curiga, meski mungkin hanya bayangan dalam pikirannya. Ia merasa seperti membawa sesuatu yang bukan miliknya, sebuah rahasia besar yang bisa membuat hidupnya terangkat atau justru hancur. Ketika ia hendak pulang, seorang tetangga yang melihat dompet itu sempat berkomentar, "Wah, Siti, kok bisa dapat barang sebagus itu? Jangan-jangan bukan punyamu, ya?" Senyum tipis yang terdengar seperti sindiran menusuk telinganya. Siti hanya menunduk, mencoba mengabaikan, tapi hatinya makin gelisah. Malam harinya, Siti duduk termenung di depan lampu minyak yang redup. Laila sudah tertidur pulas dengan senyum kecil di wajahnya. Mungkin bermimpi tentang sekolah yang ia idamkan. Siti menggenggam dompet itu di dada. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Dalam keheningan, ia berbisik lirih, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku simpan, Laila bisa bahagia. Tapi kalau aku kembalikan, mungkin semua ini akan lenyap begitu saja." Dalam kegelisahan itu, Siti merasa seolah dunia sedang menunggu jawabannya. Dan di balik malam yang sunyi, hatinya tahu, sebentar lagi ujian yang lebih besar akan datang menghampiri. Siti menghela napas panjang, menatap wajah Laila yang tertidur pulas. Dalam diam, ia merasakan getaran halus di dadanya. Seperti ada suara yang membisikkan satu kata, "Jujur." Keesokan paginya, dengan mata yang sembab karena semalaman tak bisa tidur, Siti mengusap lembut rambut Laila. Ia tersenyum getir, lalu berkata, "Nak, Ibu sudah memutuskan. Dompet ini harus kita kembalikan pada pemiliknya. Kita tidak boleh hidup dari sesuatu yang bukan hak kita." Laila terdiam, lalu menggenggam tangan ibunya. Meski kecewa, gadis kecil itu mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa ibunya sedang mengajarkan pelajaran paling berharga. Dengan langkah gontai, Siti memasukkan dompet itu ke dalam kain lusuh yang ia ikat erat di pinggang. Ia tahu jalan untuk menyerahkan dompet ini tidak akan mudah. Nama besar Sultan, Raja Mahendra Al-Fatih, bukan sekadar nama. Itu berarti ia harus mendatangi rumah seorang tokoh kaya raya. Sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Di perjalanan, Siti berulang kali mendapat tatapan aneh dari orang-orang yang melihatnya. Ada yang berbisik pelan. Ada pula yang terang-terangan bertanya, "Siti, dari mana dapat uang begitu banyak?" Hatinya makin berdebar. Namun, setiap kali ragu menyergap, ia kembali melihat Laila yang berjalan di sampingnya sambil menggenggam tangannya erat-erat. Dari sorot mata anaknya itu, Siti menemukan keberanian untuk terus melangkah. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti merasa ia bukan sekadar seorang pemulung. Ia adalah seorang ibu yang tengah berjuang mempertahankan harga diri dan kejujurannya. Meski taruhannya adalah mimpi besar yang selama ini ia simpan dalam hatinya, Siti tetap melangkah dengan tekad yang gemetar namun kokoh. Pagi itu, bersama Laila,
Ia mulai menapaki jalan panjang menuju alamat yang tertulis di kartu identitas Sultan Raja Mahendra Al-Fatih. Perjalanan terasa seperti mimpi aneh. Gubuk reot yang biasa menjadi dunianya kini ditinggalkan, digantikan oleh jalanan kota yang ramai dengan mobil-mobil mewah. Setiap kali roda kereta dorong tuanya berderit di atas aspal, kepala-kepala menoleh. Beberapa orang menutup hidung, ada yang tertawa kecil, seolah kehadiran Siti adalah pemandangan yang tidak pantas di antara gudong-deng tinggi berlopis koka. Hati Siti panas, menahan rasa malu. Namun setiap kali ia menoleh ke arah Laila, tekadnya kembali kokoh. Gadis kecil itu berjalan sambil memegang erat ujung baju ibunya, menatap gudang-gedang megah dengan mata berbinar, seolah tengah melihat dunia lain yang belum pernah ia sentuh. Siti sempat berhenti di depan sebuah gerbang besar berlapis emas yang menjulang tinggi. Tulisan nama Mahendra Residence terpampang di sana, membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Ia menggenggam kain lusuh yang menyembunyikan dompet itu, seakan khawatir benda berharga itu bisa lenyap begitu saja. "Ya Allah, berikan aku kekuatan," bisiknya lirih, sebelum akhirnya ia melangkah maju ke depan gerbang megah itu. Di balik pagar yang menjulang, kehidupan yang tak pernah ia bayangkan kini menunggu, entah sebagai berkah atau ujian yang lebih berat lagi. Dengan hati berdebar, Siti mendekati pos penjaga. Seorang satpam berjas rapi memandangnya dari atas ke bawah. Tatapannya penuh heran. "Ada perlu apa?" Suara satpam itu terdengar dingin, seakan tidak percaya bahwa seorang wanita berpakaian lusuh berani berdiri di depan gerbang megah tersebut. Siti berusaha menenangkan dirinya, lalu berkata pelan, namun jelas, "Saya ingin mengembalikan sesuatu milik Tuan Sultan Raja Mahendra. Ini penting." Satpam itu terkekeh singkat, lalu menggeleng, "Bu, jangan main-main. Setiap hari ada saja orang mengaku aku. Kalau ibu tidak ada urusan resmi, lebih baik pergi." Ucapan itu menghantam hati Siti seperti palu. Ia ingin sekali menjelaskan, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Laila menatap ibunya dengan cemas, menggenggam tangannya lebih erat. "Ibu, kenapa mereka nggak percaya?" tanyanya polos, membuat mata Siti berkaca-kaca. Ia berjongkok, menatap mata anaknya itu, lalu berbisik, "Sabar ya nak, kejujuran pasti akan menemukan jalannya." Namun kenyataannya tidak semudah itu. Siti sudah menunggu lama di depan gerbang, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Bayangan keputusasaan mulai menyelimuti hatinya. Untuk pertama kalinya sejak memegang dompet itu, Siti bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah aku sudah salah memilih jalan?" Pertanyaan itu terus berputar di kepala Siti. Saat ia duduk lemas di tepi gerbang megah, Laila bersandar di bahunya, kelelahan setelah berdiri lama di bawah terik matahari. Di tengah rasa putus asa itu, Siti merasakan sesuatu yang mendesak dari dalam dirinya. Sebuah keberanian terakhir yang lahir dari kejujuran yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Dengan sisa tenaga, Siti berdiri tegak. Ia menatap gerbang tinggi itu, lalu menengadahkan wajah ke arah rumah mewah di baliknya. Suaranya bergetar, tapi ia paksa keluar dari tenggorokan yang kering. "Tuan Sultan Raja Mahendra, saya hanya ingin mengembalikan milik Anda. Tolong dengarkan saya." Satpam yang tadi menolak kaget mendengar teriakannya. Beberapa orang yang lewat berhenti, menatap ke arah Siti. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang menertawakan keberaniannya. Namun, Siti tidak peduli. Air mata jatuh di pipinya, tapi suaranya semakin lantang. "Saya bukan pencuri. Saya hanya seorang ibu yang ingin menunjukkan bahwa kejujuran itu masih ada." Laila, meski masih kecil, ikut menatap gerbang dengan mata berbinar. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah memberi kekuatan. Di balik kerumunan yang mulai terbentuk,
Ketegangan menggantung di udara. Semua orang menunggu apakah pintu megah itu akan tetap tertutup rapat, atau akhirnya terbuka karena teriakan tulus seorang pemulung sederhana. Dan pada detik yang seakan berhenti itu, terdengar derit halus ketika gerbang perlahan bergeser. Seorang pria paruh baya berpenampilan berwibawa melangkah keluar, diikuti beberapa asistennya. Tatapan semua mata langsung tertuju padanya. Siti terperangah, napasnya tercekat. Ia mengenali wajah itu dari berita televisi, dari sampul majalah, dari papan reklame yang sering ia lewati saat mencari barang bekas. Tidak salah lagi, dialah Sultan Raja Mahendra Al-Fatih, sang pengusaha yang namanya begitu agung di telinga rakyat. Siti gemetar, lututnya hampir tak mampu menopang tubuh. Dengan hati berdebar, ia merogoh kain lusuh di pinggangnya, mengeluarkan dompet yang selama ini membuat hidupnya penuh dilema. Dengan suara terbata ia berkata, "Tuan, ini milik Anda. Saya menemukannya di jalan dan saya ingin mengembalikannya dengan jujur." Kerumunan terdiam. Sultan menatap dompet itu, lalu mengalihkan pandangannya pada Siti, seorang wanita sederhana dengan wajah lelah namun bercahaya oleh ketulusan. Laila menatap lurus pada pria itu dengan penuh harap, seolah dunia mereka kini tergantung pada keputusan yang akan ia buat. Udara di sekitar seakan membeku. Tak seorang pun berani berbisik, semua hanya menunggu. Bagaimana seorang sultan akan menanggapi kejujuran yang datang dari tangan seorang pemulung miskin? Hening sesaat terasa begitu panjang. Sampai akhirnya Sultan Raja Mahendra melangkah maju. Ia menerima dompet itu dari tangan Siti, lalu menatapnya dalam-dalam dengan soret mata yang sulit ditebak. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik. Ada yang menduga Siti akan diusir, ada pula yang takut ia akan dituduh mencuri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sultan membuka dompet itu, memeriksa isinya, lalu menutupnya kembali dengan tenang. Bibirnya tersenyum tipis, dan ia berkata dengan suara berwibawa, namun hangat, "Bu, di dunia yang penuh tipu daya, kejujuran seperti inilah yang paling berharga." Air mata Siti langsung jatuh. Ia menunduk, tubuhnya bergetar. Tak menyangka ucapannya akan sesederhana, namun sebermakna itu. Sultan kemudian menoleh pada Laila yang berdiri di samping ibunya dan dengan lembut bertanya, "Nak, apa cita-citamu?" Dengan polos, Laila menjawab lirih, "Saya ingin jadi dokter, Tuan, supaya bisa menolong banyak orang, termasuk ibu." Jawaban itu membuat hati Sultan terguncang. Ia terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Siti. "Mulai hari ini, kamu dan anakmu tidak perlu lagi khawatir. Kalian akan tinggal bersama kami, dan cita-cita anakmu akan saya wujudkan." Kerumunan terperangah. Siti memeluk Laila erat-erat, menangis bahagia. Semua beban yang ia pikul seolah runtuh pada detik itu juga. Dari seorang pemulung miskin, ia kini digandeng oleh tangan seorang sultan menuju kehidupan yang tak pernah berani ia impikan sebelumnya. Kabar tentang pertemuan itu menyebar begitu cepat, bagai api yang menyambar ilalang kering. Esok harinya, berita tentang pemulung jujur yang mengembalikan dompet sultan menghiasi layar televisi, halaman, surat kabar, bahkan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Siti yang dulu berjalan menunduk dengan kereta dorong tua, kini berjalan di samping sultan dengan busana sederhana namun bersih. Orang-orang yang dulu sering memandangnya dengan hina, kini menyapanya dengan penuh hormat. Ada yang kagum, ada pula yang masih sulit percaya bahwa seorang pemulung bisa berdiri di samping orang terkaya negeri ini. Namun, Siti tetap rendah hati. Ia menolak segala kemewahan yang berlebihan, lebih memilih menggunakan kesempatan itu untuk kebaikan. Bersama Sultan, ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan, memberi makanan kepada orang miskin,
bahkan berbicara di hadapan banyak orang tentang pentingnya kejujuran. Leila pun kini mengenakan seragam sekolah rapi. Senyumnya tak pernah lepas setiap kali berangkat belajar dengan penuh semangat. Ia tahu, semua ini terjadi berkat keberanian dan ketulusan ibunya. Dalam hati kecilnya, Leila berjanji, suatu hari nanti ia benar-benar akan menjadi dokter. Bukan hanya demi dirinya, tetapi demi membuktikan bahwa mimpi anak seorang pemulung bisa menjelma nyata. Dan memang, kisah Siti dan Laila kini bukan sekadar cerita pribadi, melainkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setiap kali namanya disebut, orang tak lagi membayangkan seorang wanita lusuh yang mengais sampah, melainkan sosok ibu sederhana yang mengubah nasibnya dengan satu pilihan berani, memilih jujur. Di berbagai kesempatan, Sultan kerap memperkenalkan Siti kepada para tamu undangan penting. Namun Siti selalu menunduk rendah, sambil berkata lembut, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang ibu yang ingin anaknya tumbuh dengan jalan yang benar." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam, tersentuh oleh kesederhanaannya. Kini, gubuk reot yang dulu ia tinggali telah berganti dengan rumah layak. Namun, di sudut ruang tamu barunya, Siti masih menyimpan sebuah kereta dorong tua yang dulu menemaninya mencari botol plastik. Bagi Siti, benda itu bukan sekadar besi berkarat, melainkan saksi bisu perjuangan, air mata, dan doa yang tak pernah berhenti. Malam itu, sebelum tidur, Siti menatap Laila yang belajar dengan serius di meja belajarnya. Ia tersenyum haru, lalu berbisik dalam hati, ternyata benar. Tuhan tidak pernah menutup telinga pada doa yang tulus. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Dan begitulah akhir perjalanan Siti. Dari seorang pemulung miskin yang dipandang rendah, ia berubah menjadi wanita terhormat karena satu hal sederhana. Kejujuran, sebuah dompet yang jatuh di tangannya bukan sekadar ujian, melainkan pintu menuju takdir baru. Kisahnya berbisik pada dunia bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta, melainkan dari hati yang berani memilih jalan yang benar.